Ada tawaran 100 miliar di kasus ijazah Jokowi. Wele. Ini kata si Ahmad Kozinuddin ya. Saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah, intinya kalau ini selesai sudahlah. Saya bilang begini, kecil sekali kita, dan kita tidak sedang berkhianat pada diri kita, berkhianat kepada rakyat, tapi kita berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangsa juga lah ya. Ya bangsa oke lah, dimensi dunia bisa kita tinggalkan, kalau Allah nggak bisa kita. Jadi itu yang membuat narasi damai ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak semuanya bisa dikendalikan dengan logika yang biasa mereka kendalikan untuk mengendalikan atau mengembalakan aktivis-aktivis yang biasa makan dari duit itu. SOP-nya nggak jalan lah ya? Nggak jalan. Ada ini nggak? Ada maaf nominal yang disebutkan? Ada. Boleh tahu? 100 miliar. Waduh, zaman sekarang 100 miliar lumayan juga kan? Enggak, kecil sekali. Kecil sekali bahkan. Kecil sekali. Kok nggak diambil ya? Berarti nilai ijazahnya berapa? Gila men, 100 miliar itu kalau dibeliin kerupuk berapa itu? Banyak banget loh. Berarti kasus ijazah palsunya itu nggak bisa ditukar. Mungkin kalau 100 triliun mungkin mikir juga kali ya. Ya kalau 100 miliar mungkin dianggap terlalu kecil kali ya. Kok bisa segitu ya tawarannya ya? Bener nggak nih? Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu. Yaitu, jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk keperluan BUMN, menjadi tidak sah, alias menjadi tanggung jawab dia pribadi. Itulah sebabnya dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik polisi, preman, para menteri, DPR, para pakar hukum, bahkan para buzzernya. Semua saat ini bekerja keras. Saya bersyukur sekali hari ini, dan hari ini rahasia saya buka kenapa saya mengajukan gugatan citizen lawsuit. Itu yang pertama, dan yang kedua, kenapa kita harus melibatkan kepolisian. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa salah satu alasan kami mengajukan gugatan citizen lawsuit karena Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo, selama belum ada bantahan saya akan terus menyebut namanya Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Yang pertama bahwa beliau secara terbuka baik kepada media Kompas TV maupun media yang lain mengatakan saya akan hadir di pengadilan kalau dipanggil hakim atau diundang pengadilan. Nah hari ini jadwalnya tanggal 6 Januari 2026 ya, perkara perdata nomor 211 PDTG PNSKA 2025 tegas jadwalnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Nah otomatis dengan adanya gugatan CLS kami berharap Pak Jokowi dengan kuasa hukumnya, syukur-syukur Pak Jokowi sendiri hadir. Tetapi melihat suasana pengamanan sangat standar begini, saya meyakini dua hal. Satu, Pak Jokowi tidak hadir. Yang kedua, ijazahnya juga tidak akan ditunjukkan karena ijazah menurut Pak Jokowi itu kan sesuatu yang sakral begitu ya. Lalu yang kedua, kami juga ingin sampaikan pada hari yang sangat menarik ini kami juga akan tunjukkan adu bukti ijazah yang kemarin ada beberapa mempertanyakan, termasuk Tribun tentang identik. Ini ijazah asli kita bawa, ijazah asli dari prinsipal ya, kita tunjukkan nanti kan kita adu bukti. Silahkan seperti ajaran Bank Indonesia, dilihat, dirawang, diraba, boleh ya. Lalu yang ketiga yang paling penting, kenapa kami melibatkan polisi? Karena polisi orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi identik dan menyita. Lalu bagaimana kalau nanti ijazah itu ditunjukkan oleh kepolisian? Apakah kami langsung mempercayai? Tidak. Kenapa? Inilah strategi kecerdasan dari gugatan CLS. Polisi juga pihak yang kami gugat. Karena polisi pihak yang kami gugat, maka harus ada pembuktian independen. Di mana? Satu, markas besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap. Yang kedua,
Pusat Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan perguruan tinggi sejenis yang memiliki fakultas kedokteran juga memiliki laboratorium forensik, mereka lah yang akan menguji. Jadi tidak serta-merta andai kata hari ini polisi berhasil menunjukkan ya selaku tergugat 4, kami tidak akan serta-merta mempercayai itu jasa. Karena apa? Karena polisi pihak itulah seninya, itulah kecerdasan gugatan CLS. Lain-lain biar disampaikan rekan kami tambahan. Mas, kalau seandainya dia tidak bawa ijazah, apa yang mau dibawa sebagai? Ya itu legitimasi pengadilan membuktikan ijazah itu tidak asli, tidak pernah ada. Kan ini forum pembuktian, inilah cerdasan CLS. Jadi ibaratnya orang ini si malakama. Kalau you tunjukkan, kami punya pembanding. Kalau you tidak tunjukkan, berarti membuktikan secara nyata tidak ada. Silakan dilanjutkan. Rekanan.